Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Midwife Channel. Kali ini kita akan membahas tentang soal P3K Bidan topik persalinan. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan umur 25 tahun G1 P0 A0 hamil 40 minggu telah melahirkan bayi 2 menit yang lalu di PMB dan plasenta belum lahir. Hasil pemeriksaan KU baik, uterus teraba keras, TFU 2 jari di atas pusat, tidak ada bayi kedua. Apakah langkah selanjutnya yang tepat sesuai kasus tersebut? A. Masase fundus uteri, B. Penilaian selintas, C. Keringkan tubuh bayi, D. Memeriksa kelengkapan plasenta, E. Menyuntikkan oksitosin. Baik, pertanyaannya adalah apakah langkah selanjutnya yang tepat sesuai kasus tersebut? Jadi, berdasarkan prosedur persalinan normal, yaitu asuhan yang kita berikan ketika bayi baru lahir adalah langkahnya adalah lakukan penilaian selintas. Apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan, kemudian apakah bayi bergerak aktif. Bila salah satu jawaban adalah tidak, maka kita lanjut ke langkah resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita keringkan tubuh bayi. Lalu kita periksa kembali uterus untuk memastikan bahwa hanya satu bayi yang lahir atau hamil tunggal ya. Dan tidak ada bayi kedua. Di soal sudah ditunjukkan bahwa tidak ada bayi kedua. Maka, langkah selanjutnya adalah kita beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus dapat berkontraksi dengan baik, ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu menyuntikkan oksitosin. Lanjut soal nomor 2. Nyonya S berusia 26 tahun G1 P0 A0 dalam proses persalinan di PMB. Telah dilakukan pemeriksaan pada pukul 7.00 WITA. Hasil pemeriksaan menunjukkan TTV dalam batas normal, pembukaan 4 cm, penurunan kepala sejajar tepi bawah simfisis, DJJ 136 kali per menit. Pemeriksaan DJJ dilakukan lagi pada pukul A 7.30 WITA, B 8.00 WITA, C 9.30 WITA, D 10.00 WITA, E 10.30 WITA. Oke, jadi yang ditanyakan adalah pemeriksaan DJJ ya. Pemeriksaan DJJ dilakukan lagi pada pukul berapa ya? Jadi pada kasus ini ibu sudah masuk salah satu fase aktif persalinan ya teman-teman, karena ibu sudah pembukaan 4 cm, jadi sudah bisa dimasukkan ke dalam patograf ya penemuannya. Nah, dalam hal ini pemantauan DJJ dan nadi ibu itu dilakukan setiap 30 menit ya teman-teman. Untuk frekuensi dan lamanya HIS juga setiap 30 menit. Untuk penurunan bagian terbawah janin dan pembukaan serviks maupun pemeriksaan tekanan darah, pemantauan suhu dilakukan setiap 4 jam. Untuk produksi urin, aseton dan protein urin dilakukan setiap 2 jam sampai dengan 4 jam. Jadi untuk pemeriksaan DJJ ya dari jam 7 di sini ya. Jam 7.00 sudah dilakukan pemeriksaan DJJ 136 kali per menit ya. Jadi 30 menit kemudian berarti jam 7.30 ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, 7.30 WITA. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 22 tahun baru saja melahirkan di PMB. Bayi lahir spontan, menangis kuat, kulit kemerahan, pernapasan teratur, gerakan aktif, bayi sudah dikeringkan dan diletakkan di atas perut ibu. Saat palpasi tidak ada janin kedua dan oksitosin telah diberikan. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan sesuai kasus tersebut? A. Masase uterus, B. Jepit, potong dan ikat tali pusat,
C. Lahirkan plasenta. D. Periksa laserasi. E. IMD. Baik, pertanyaannya adalah langkah atau tindakan selanjutnya ya yang dilakukan bidan sesuai kasus tersebut. Sesuai dengan langkah asuhan persalinan normal, ketika bayi baru lahir, kita lakukan penilaian selintas. Di soal sudah diketahui ya, bayi lahir spontan, menangis kuat, kulit kemerahan, pernapasan teratur, gerakan aktif. Berarti bayi sudah dilakukan penilaian selintas. Untuk langkah selanjutnya, kita keringkan tubuh bayi. Di sini juga sudah diketahui bayi sudah dikeringkan dan diletakkan di atas perut ibu. Setelah itu kita memeriksa kembali uterus untuk memastikan bahwa tidak ada janin kedua. Sudah diketahui juga ya di sini bahwa tidak ada janin kedua. Dan oksitosin telah diberikan, artinya oksitosin sudah disuntikan ya. Maka tindakan selanjutnya adalah jepit, potong, dan ikat tali pusat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jepit, potong, dan ikat tali pusat. Nah, setelah jepit, potong, dan ikat tali pusat, barulah kita lakukan IMD ya. Soal nomor 4. Nyonya R berusia 25 tahun, G1, P0, A0, 38 minggu. Saat ini kala 2 di puskesmas sedang dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. DJJ 135 kali per menit. HIS 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Saat ini kepala janin telah lahir, tetapi belum terjadi putaran paksi luar. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Biparietal. B. Cek lilitan tali pusat. C. Sangga susur. D. Keringkan tubuh bayi. E. Lahirkan bahu anterior. Pertanyaannya adalah tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut. Ya, kita lihat di soal semua TTV dalam batas normal, DJJ oke, HIS juga normal ya. Saat ini kepala janin telah lahir, tetapi belum terjadi putaran paksi luar. Nah, sesuai langkah APN, setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Setelah kepala janin lahir, maka langkah selanjutnya adalah kita memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, maka lepaskan lilitan lewat bagian atas kepala bayi. Dan jika tali pusat melilit leher secara kuat, maka kita klem tali pusat di 2 tempat dan potong tali pusat di antara 2 klem tersebut. Nah, setelah kita periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat, maka langkah selanjutnya adalah kita menunggu terjadinya putaran paksi luar secara spontan. Jadi jawaban yang paling tepat setelah kepala janin lahir adalah kita mengecek lilitan tali pusat. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 5. Nyonya V berusia 34 tahun, G3, P2, A0, UK 41 minggu, datang ke puskesmas pukul 8 WITA. Nyonya V mengeluh mules sejak jam 5 WITA. Hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum baik, tekanan darah 120/80 mm hidrogirum, frekuensi nadi 82 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, TFU 34 cm. Hasil pemeriksaan pembukaan 5 cm, penurunan kepala pada Hodge 2 dan ketuban utuh. Setelah 2 jam kemudian, ibu tampak ingin meneran dan ketuban pecah spontan berwarna jernih.
Tindakan yang dapat dilakukan bidan adalah A. Periksa DJJ, B. Menganjurkan ibu tidur miring ke kiri, C. Memimpin persalinan, D. Cuci tangan, E. Melakukan pemeriksaan dalam. Kita ke pertanyaannya, yaitu tindakan yang dapat dilakukan bidan adalah berdasarkan kasus, ibu datang usia kehamilan 41 minggu. Pada pukul 8 mengeluh mules sejak jam 5. Hasil pemeriksaannya di sini semua dalam batas normal ya teman-teman. Kemudian VT-nya pada jam 8 ini adalah pembukaan 5 cm. Kemudian penurunan kepala Hodge 2, ketuban utuh. Namun setelah 2 jam kemudian ibu tampak ingin meneran dan ketuban pecah spontan berwarna jernih. Maka tindakan yang dapat dilakukan bidan adalah E. Melakukan pemeriksaan dalam ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya biar aku lebih semangat lagi buat videonya. Terima kasih.